Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, hari Selasa 17 November 2020. Kali ini bersama saya, Dwi Prasetyo. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita memohon tuntunannya melalui doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pagi ini kembali kami dapat menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa kami. Kami bersyukur untuk malam yang sudah berlalu. Kami juga mau bersyukur untuk hari yang baru, anugerah dari Tuhan untuk kami semua. Pagi ini kami rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti, memahami isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat
tinggi. Renungan pagi ini saya ambil dari Renungan Harian yang diterbitkan oleh Yayasan Gloria. Renungan Selasa 17 November 2020 diberi judul Makan Ikan. Satu ayat yang secara khusus akan direnungkan diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-43. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jack, pemilik restoran di Australia, menyediakan 70 paket makanan gratis setiap hari kepada para mahasiswa mancanegara yang saat pandemi melanda, mereka tidak punya cukup uang saku, termasuk untuk makan sehari-hari. Ketika Jack diwawancarai, ia menjelaskan mengapa ia berbuat seperti itu. Ternyata ia memenuhi pesan ayahnya. Beliau berkata, manusia diberi 2 tangan, satu untuk menerima, satu lagi untuk memberi. Makan ikan memiliki makna istimewa bagi murid-murid Yesus. Itu selalu mengingatkan mereka akan pembagian roti dan ikan kepada ribuan orang. Betapa roti dan ikan mengalir, bergilir tiada henti melalui kedua tangan mereka. Dengan tangan satu mereka menerima, dengan tangan lain mereka meneruskan kepada rekannya sampai semua makan dan kenyang. Kini, sekali lagi, kenangan itu dihidupkan tatkala Yesus yang bangkit itu meminta ikan untuk disantap bersama. Otomatis tangan mereka bergerak. Yesus sedang menyiapkan kesadaran mereka bahwa sesudah ia kembali ke surga, maka tugas mereka ialah menjadi tangan-tangan Yesus untuk melakukan yang dimintanya. Tangan adalah anugerah kehidupan. Dengannya kita bisa membuat sebuah gagasan jadi pekerjaan, kerinduan jadi kenyataan. Tangan terulur, terangkai bersinambung, sanggup menjadikan inspirasi menjadi terrealisasi. Tuhan sangat peduli akan bagaimana kita memakai tangan-tangan kita. Sebab melaluinya banyak sekali pekerjaannya akan menjadi nyata. Yang terasing dijangkau, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesesakan dilegakan, yang susah dihiburkan, yang panik ditenangkan, yang putus asa melihat terang pengharapan. Ibu bapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua tangan kita mampu mencipta dunia yang lebih baik bagi semua penghuninya. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki teladan Yesus yang di dalam hidupnya selalu memberi perhatian kepada banyak orang yang membutuhkan. Dan kini Yesus menugaskan kami untuk menggunakan tangan-tangan kami menjadi alatnya Tuhan, membawa berkat bagi banyak orang.
Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mau dan dimampukan untuk menggunakan tangan-tangan kami menjadi alat berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat memakai tangan-tangan kita untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama. Tuhan memberkati.